kembali bertemu di acara diskusi filsafat asik yang digelar oleh Indonesiana dan grup Tempo Media. Kali ini kita akan mengangkat tentang tema saintisme dan filsafat. Telah hadir di sini Bapak Fransiskus Budi Hardiman, dia dosen filsafat dari Universitas Pelita Harapan dan mungkin sangat populer di kalangan para mahasiswa filsafat kayaknya. Selamat siang Pak Franky. Ya, selamat siang Mas Iwan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Oke, di sini juga telah hadir Bapak Agus Budiono. Beliau ini dulu juga di ITB, dia adalah alumni dan mantan profesor dari aerospace di RMIT Australia dan alumni MIT Amerika Serikat. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang Mas Iwan, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Terima kasih. Tapi saya berupa bapak-bapak ini mungkin lebih santai kita panggil mas-mas saja ya. Ya betul. Kan janjinya diskusinya santai itu Mas Iwan. Iya, janjinya diskusi santai. Oke. Kita nanti sampai 1 jam ke depan. Kalau diskusinya tidak bablas, biasanya dalam pengalaman dari pengalaman diskusi sebelumnya biasanya bablas minimal setengah jam. Waduh. Karena keasikan diskusi gitu kan. Nah tapi kita cobakan mungkin tidak terlalu lama diskusinya, sekitar 1 jaman ke depan. Kali ini kita mengangkat tema tentang saintisme dan filsafat. Memang kita angkat tema ini salah satunya itu berangkat dari polemik yang terjadi yang tentang filsafat, saintisme dan agama dan macam-macam lah yang muncul belakangan ini. Yang salah satu pemantiknya adalah polemik antara Gunawan Muhammad dan AS Laksana, salah satunya, dan akhirnya yang semuanya terlibat berkomunikasi segala macam, termasuk Mas Franky juga terlibat ikut-ikutan berkomentar juga di situ gitu kan. Jadi ada banyak diskusi. Nah, cuma barangkali untuk tema kali ini kita akan berfokus ke saintisme dan filsafat saja wilayah itu. Jadi bagaimana saintisme itu muncul, kemudian dari perspektif dari filsafat itu melihatnya bagaimana, kira-kira begitu. Kemudian nanti barangkali terkait dengan peran para ilmuwan gitu kan di dunia sains, barangkali apalagi khususnya di dunia eksakta, nanti ada Mas Agus akan berbagi pengalaman dia sebagai seorang peneliti yang mungkin jauh dari tema-tema filsafati karena dia mungkin sibuk ngurusin pesawat terbang dan sebagainya gitu kan, ketimbang tema-tema mungkin tidak mengenal Heidegger dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, berangkat dari ini barangkali mungkin untuk pertama kami beri kesempatan kepada Mas Franky Fransiskus Budi Hardiman untuk menyampaikan beberapa gagasannya, barangkali tesis-tesisnya mengenai kaitan saintisme dan filsafat. Silakan. Ya, Mas Franky. Ya, baik, saudara-saudara sekalian. Topik yang kita bahas bersama ini sebuah topik yang sangat dalam dan sangat menantang, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, memang tampak bahwa sains itu menjadi panglima. Bayangkan apa yang dikatakan WHO, apa yang dikatakan dokter-dokter, tim medis dan sebagainya, itu juga dipatuhi oleh ustadz, kiai, pendeta, pastor, lalu kemudian juga masyarakat luas, politikus ya. Artinya memang topik kita sangat relevan. Nah, kalau kita lihat kilas balik ke belakang ya, dalam sejarah, saintisme ini apa gitu ya? Ini kan berbeda dengan sains. Pertama yang kita harus lihat bahwa sains itu harus diakui sudah banyak mengubah wajah peradaban. Hidup kita di Indonesia ini sehari-hari juga bertatapan langsung dengan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dihasilkan oleh sains. Baik itu adalah ilmu-ilmu alam
dan tidak terkecuali juga ilmu-ilmu sosial. Yang fokus perhatian sekarang itu adalah ilmu-ilmu alam. Ya. Di dalam filsafat dulu itu ada orang yang sangat optimis ya dengan perkembangan sains. Abad 19 misalnya kita temukan tokoh seperti Auguste Comte. Dia mengatakan ada 3 tahap perkembangan masyarakat gitu ya. Tahap teologis, tahap metafisis, dan akhirnya tahap positif. Itu sebetulnya juga menyangkut 3 bentuk pengetahuan, yaitu mitos, kemudian mitos itu juga dikaitkan dengan agama sebetulnya, kemudian filsafat, dan akhirnya sains atau ilmu pengetahuan. Nah, ingat baik-baik bahwa itu adalah 3 bentuk pengetahuan. 3 forms of knowledge. Bukan the only form of knowledge ya. Jadi ada 3. Tetapi orang seperti Auguste Comte itu merasa bahwa kalau filsafat berkembang, mitos hilang. Kalau sains itu berkembang, filsafat hilang. Itu tidak realistis. Hari ini 3-tiganya masih ada sebagai bentuk pengetahuan manusia. Nah, di abad ke-20 ada sebuah kalangan filsafat, yaitu lingkungan Wina. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah para ilmuwan, para ahli logika. Ya. Mereka semua ingin membangun satu metodologi universal untuk semua ilmu. Basisnya adalah ilmu-ilmu alam, fisika. Dan mereka yakin bahwa sebetulnya pengetahuan yang paling otentik, paripurna tentang kebenaran itu adalah sains, khususnya fisika dan matematika. Nah, saudara-saudara, ini yang ada ya di filsafat. Tapi begini, orang-orang ini ya ilmuwan, tetapi kalau sudah mulai ngomong tentang kebenaran, sudah mulai ngomong tentang makna, sudah mulai ngomong tentang bagaimana seharusnya dunia ini diatur, dia sudah melangkah jauh dari ilmu. Malah saya pernah baca-baca ya, ilmuwan itu sangat hemat dengan kata kebenaran. Mereka lebih condong seperti yang dikatakan Popper adalah hipotesis ini kuat, kokoh, belum berhasil difalsifikasi. Nah, suatu ketika bisa difalsifikasi, artinya sifatnya sementara. Nah, tapi ada ilmuwan-ilmuwan yang agak antusias, yang atau cukup antusias, bahkan sangat antusias, sedemikian rupa sehingga mereka melangkah keluar dari wilayah ilmu itu sendiri dan mulai menafsir-nafsirkan bahwa dunia ini sebetulnya adalah dunia yang ditata dan kebenaran yang ada di dalam tatanan dunia ini hanyalah kebenaran faktual. Saudara-saudara, saya mau mengajukan pendapat saya. Sebetulnya ada 3 macam dunia yang perlu dibedakan satu sama lain. Dan ini hasil permenungan lama di dalam filsafat, yaitu dunia faktual atau dunia objektif. Yang kedua adalah dunia subjektif, yaitu yang menyangkut interpretasi kita, penghayatan kita sebagai individu ya. Dan dunia intersubjektif atau dunia sosial, interaksi sosial kita, makna-makna, norma, hukum, dan sebagainya yang ada di sana. Nah, 3 dunia itu berbeda satu sama lain. Nah, yang disebut dengan saintisme itu mencoba melangkah keluar dari dunia faktual dan objektif itu, sebetulnya dunia ilmiah, dunia sains, ikut menafsirkan dunia subjektif dan dunia intersubjektif. Nah, dalam hal ini tentu positivisme ikut berperan ya. Orang misalnya psikologi yang arahnya ke behaviorisme itu melangkah masuk untuk menafsirkan secara objektif hal-hal yang sifatnya penghayatan, bahkan yang sifatnya sosial. Nah, pokok yang terakhir yang bisa saya kemukakan, nanti mungkin bisa kita diskusi lebih jauh, ada 3 kesalahan dari saintisme. Kalau kita lihat dalam studi mengenai sains, itu ada aksiologi, ada ontologi, dan ada epistemologi.
Jadi secara epistemologis, ya, saintisme itu menyamakan begitu saja pengetahuan objektif tentang alam dengan pengetahuan intersubjektif dan pengetahuan subjektif yang merupakan bagian dari penghayatan manusia. Di dalamnya ada persoalan agama di situ, tentang keselamatan, tentang kebahagiaan, itu juga ingin dimasuki. Nah, kesalahan yang kedua dari saintisme adalah secara ontologis, sebetulnya alam dan kesadaran manusia itu dua realitas yang berbeda. Tetapi saintisme menyamakan begitu saja dua realitas itu. Sampai hari ini, saudara-saudara, sains sendiri juga belum berhasil untuk menjelaskan bagaimana munculnya kesadaran pada manusia. Ya, ada neuroscience, tetapi neuroscience itu bicara otak dan kerja otak. Apakah otak itu sama dengan kesadaran? Bagaimana mungkin ada neuroscience kalau hanya otak? Jadi otak apakah bisa memikirkan otak juga begitu ya. Nah, jadi hal ini masih harus kita diskusikan lebih jauh mengenai hal itu. Nah, yang ketiga, kesalahan ketiga adalah kesalahan aksiologis, yaitu sikap mengobjek yang tepat itu hanya pada alam sebetulnya, tidak kepada manusia lain atau person. Nah, saintisme itu mengobjek person, mengobjek bahkan penghayatan dari person, misalnya penghayatan keagamaan juga bisa. Nah, misalnya saya tunjuk saja buku seperti ini dari Richard Dawkins, buku yang sangat menarik. Saya bahkan ingin menunjukkan juga banyak hal yang bisa dipelajari dari buku ini, khususnya sikap kritisnya terhadap radikalisme keagamaan. Tapi ada aspek-aspek yang cukup lemah secara ontologis dan epistemologis yang bisa ditunjukkan. Nah, saudara-saudara, ketiga kesalahan, saya bilang, saintisme ini bermuara di dalam apa yang disebut reduksionisme. Jadi sains sebagai salah satu bentuk pengetahuan oleh saintisme itu dianggap sebagai satu-satunya pengetahuan yang benar mengenai kenyataan. Di sini saintisme adalah berubah menjadi ideologi sains. Nah, sesuatu yang sebetulnya oleh para ilmuwan sendiri tidak dimaksudkan. Kalau ilmuwan sejati, dia akan tahu batas-batasnya, dia akan sangat menghormati batas-batas itu. Tetapi begitu menjadi saintis, dia membengkak, berekspansi ke dalam dunia makna juga. Nah, untuk sementara itu juga. Itu dulu, nanti mungkin bisa kita lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Franky. Ini menarik sekali. Perkara saintisme ini udah dicoba dipetakan, didudukkan gitu ya, didudukkan dalam posisi sebenarnya. Dengan pendekatan filsafat itu demikian yang terjadi. Dan faktanya memang kita tidak bisa, berbagai jurnal masih menunjukkan bahwa saintisme itu tetap muncul, masih sampai sekarang juga masih tetap ada aja orang-orang yang menganutnya gitu kan, dan menulis karyanya, buku-buku macam-macam yang termasuk contohnya seperti model-model Richard Dawkins gitu kan, yang percaya bahwa hidup manusia itu ya sepenuhnya ditentukan oleh susunan DNA-nya masing-masing, kira-kira begitu. Mas Iwan, saya kemukakan satu tesis lagi, yaitu tidak masalah orang seperti Dawkins, ya. Orang yang bersikap saintistis, tidak masalah mengemukakan pendapatnya, dan juga mencari terus dengan sangat penasaran bagaimana penjelasan objektif misalnya mengenai Tuhan. Tidak masalah. Masalah baru muncul kalau ini berkolaborasi dengan power, dengan kekuasaan. Iya, betul. Seperti juga misalnya WHO misalnya ya.
Boleh saja menginspeksi tubuh kita, tapi kalau ini menjadi melampaui batas dan berkolaborasi dengan kekuasaan politis tertentu, ini baru menjadi masalah. Iya. Betul. Iya. Ini kalau fenomena yang sekarang terjadi malah alasan pandemi justru digunakan oleh beberapa rezim otoritarian untuk justru menindas gitu kan, kelompok-kelompok yang dianggap lawannya gitu kan, dengan berbagai cara. Ini kesempatan yang sangat langka ya. Kalau dulu kan melarang orang keluar kan nggak mungkin, karena pasti melanggar hak asasi, melanggar macam-macam. Kalau sekarang nggak usah diperintahkan juga orang-orang di rumah masing-masing. Iya, rezim-rezim otoriter berubah menjadi rezim-rezim biopolitis lalu. Betul. Nah ini menarik. Atas nama sains ya, atas nama sains. Iya. Dia justru itu masalahnya di sana. Legitimasi dari sana gitu. Oke. Menarik. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh gitu ya. Tapi barangkali di sini ada Mas Agus ya. Boleh. Yang sebagai saintis barangkali justru lebih spesifiknya kalau dalam kasana keilmuan barangkali wilayah-wilayah ilmu alam dia beradanya ya. Dia lebih banyak di sains, teknologi, aerospace dan sebagainya yang mungkin tidak banyak bersentuhan dengan filsafat secara langsung begitu kan. Tapi barangkali dia punya pengalaman-pengalaman menarik bagaimana ketika para saintis ini, para ilmuwan ini berada persis di tepi-tepi perbatasan itu. Nah ini menarik kan. Barangkali itu ya. Silakan Mas Agus berbagi cerita dengan kami. Iya, boleh. Ini kan janjinya santai ya. Nanti bentuknya dialog saja. Dan saya tidak ada presentasi, jadi mungkin tadi juga nyambung dengan yang dibawakan sama Mas Hardiman tadi ya. Ada beberapa hal yang baru yang saya pikir tadi sudah dari awal saya pikir sudah didudukkan, tapi nanti saya mungkin bertanya dulu ke Mas Hardiman sebelum saya nanti memberikan pandangan dari ini ya, dari kamera saya. Ini saya pikir kita digambarkan gitu aja. Jadi Mas Hardiman punya kamera di situ, kita melihat sesuatu yang sama gitu ya. Satu dari kameranya Mas Hardiman, satu dari kamera saya gitu. Yang pertama tadi saya pikir yang penting adalah antara sains dan saintisme itu berbeda. Nah, itu saya pikir fundamentals ya Mas Hardiman ya. Betul sekali. Nanti saya bisa berbagi karena juga misalnya kita bicara nanti juga menyentuh masalah agama ya. Ada ilmu, ada filsafat, ada agama. Nah, di Indonesia bahkan di tanah air kita ini sekarang rancu gitu. Antara sesuatu yang sifatnya tadi, katakanlah saya ambil aja yang mayoritas Islam dan nilai Islam atau Islami itu masih confused begitu. Nah, saya nanti berangkat dari ini. Saya mau berangkat dari sesuatu yang saya tulis di beberapa kolom saya. Saya 8 tahun di Korea, 10 tahun di Amerika, sebagian besar di MIT. Saya bisa mengatakan, dan ini bukan dari buku, dari saya sendiri. Tadi ya, saya membedakan antara Islam dan Islami. Islam itu bisa nanti beraneka ragam ya. Ada yang mengidentifikasi diri sebagai kekuatan, ya, ada partai, ada negara, ada macam-macam gitu ya. Satu lagi yang sifatnya value Islami. Nah, tesis saya, negara-negara di tempat saya dulu tinggal, yang notabene mereka sama sekali tidak pernah menyebut agama, let alone Islam, ya. Tapi mereka secara spiritualitas, ya, quote and quote saya katakan mereka lebih Islami dalam banyak hal, termasuk yang sangat fundamental. Nah, karena bidang saya ilmu, saya mengatakan Korea itu sangat beriman. Quote and quote, silakan dipahami iman itu seperti apa. Kalau saya menyebutnya beriman itu sesuatu yang lebih dari percaya. Apa yang kalau saya sendiri kebetulan Islam. Jadi saya membaca banyak hal di dalam kitab suci agama Islam. Yang mana pemahaman saya dengan kebanyakan umat Islam, mohon maaf berbeda. Sehingga
sekali lagi saya mohon maaf kalau saya Jumatan atau saya di pengajian dalam topik-topik yang saya harapkan dibahas hal yang sebenarnya sangat fundamental itu tidak pernah dibahas. Sehingga saya rada cepat tidak fokus, bosan dan ngantuk gitu ya. Islam dalam pengamatan saya, baik secara personal maupun sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang sains, adalah agama yang sangat saintifik. Kalau mau dilihat, bisa dipetakan. Sekarang dunia AI dipetakan aja. Kata-kata yang saintifik berapa? What is the primary message? Itu bisa dipetakan. Ya, dan itu tidak perlu menunggu AI, sebenarnya pakai komputer biasa dipetakan aja. Ini lepas, ya. Justru yang melaksanakan spirit Islam itu adalah yang di luar agama Islam. Ini saya amati nih di dua negara ini, yang mana kemudian mereka bisa mendapatkan penguasaan sains, pemahaman atas dunia sekitarnya dengan jauh lebih baik. Saya tidak punya waktu cukup di dalam diskusi singkat ini, tapi kalau dilihat di Al-Quran itu ada 13 ayat. Kalau saya urutkan, itu di barat disebut metode ilmiah, Pak. Itu sudah ada itu. Afala yatafakarun, apakah kamu tidak memikirkan, memperhatikan, apakah kamu tidak menimbang-nimbang, apakah kamu tidak... Ini semua itu urut itu. Sayangnya tidak ada yang membahas itu. Yang dibahas justru hal-hal yang tadi itu, yang dikatakan Pak Ardiman tadi, mencampuri suatu di sana, bagaimana orang bernegara, bagaimana merebut kekuasaan. Wah, itu kalau menurut saya jauh sekali dari spirit quote in quote. Kalau yang saya pahami aslinya. Kalau saya lihat secara statistik aja, setiap 10 ayat ada ayat mengenai bagaimana kita harus melihat alam semesta. Dan lihatlah sekitarmu. Dan kata-kata kuncinya ya, kata-kata kerjanya, verbnya itu adalah amati, dalami. Itu kalau ilmu pengetahuan, Pak, itu keseharian kita itu, riset itu. Nah, ini saya menggugah ya, ini diskusi. Saya mengatakan dunia Islam jauh sekali dari spirit Islam itu sendiri. Kalau saya katakan dalam dunia itu tadi, dunia sains, message Islam itu lakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. Dengan itu kamu memahami kebesaran Tuhan. Nah itu boleh dikata itu sangat minim sekali sekarang. Dulu pernah ada zamannya di mana umat Islam sangat dekat dengan nilai-nilai ini sehingga terjadi apa yang namanya abad keemasannya. Semua yang sekarang kita kenal dulu ada trisnya di situ dan sering ada yang bernostalgia. Kalau saya kurang kalau bernostalgia. Harusnya gimana itu dulu bisa terjadi seperti itu? Nah itu dirunut lagi. Nah ternyata harus pada spiritnya. Dan bahkan disebutkan seseorang tidak perlu menjadi Islam atau menjadi Muslim untuk bisa mencapai apa yang dijanjikan situ. If you do research, you got data, you got information, you got knowledge. Itu adalah hukum alam gitu ya. Dan notabene itu dilakukan di Amerika Serikat, di Korea, mereka mencapai kemajuan, Pak. Gitu ya. Jadi mereka lebih beriman pada yang saya sebut tadi itu. Pun mereka tidak pernah baca itu. Gitu ya. Nah, ini saya pikir ada dalam pemahaman kita ini. Jadi kalau saya sebut di barat itu ada dikotomi ilmu dan agama, ilmu pengetahuan, sains dan agama. Itu karena sejarahnya. Ya kan ada 500 tahun abad ke-8 ya. Baru ketika Renaissance abad 13 itu ada perubahan besar-besaran. Dan kemudian bisa mematahkan dominasi gereja. Di dunia barat sendiri ada confused antara agama dan gereja. Nah itu. Sehingga sampai sekarang pun juga agama itu dilihat sebagai sesuatu yang tabu begitu. Sebagai sesuatu yang lambang dari kegelapan, kemunduran. Terus terangnya begitu, ya. Hanya ada beberapa golongan ilmuwan yang mereka juga top world class yang mereka masih bisa konsisten dan bisa secara jernih melihat beda antara institusi gereja dengan agama dan value-nya. Beda sama sekali antara institusi dengan spiritualitas. Nah, ini saya melihat banyak figur ya.
Kemarin saya di salah satu tulisan saya quote salah satu bukunya Francis Collins, itu beliau kepala dari Human Genome Project. Beliau saintis, tapi beliau juga seorang yang percaya pada kitab suci dan seorang yang seorang Kristen yang beriman. Dan listnya banyak ya. Di MIT itu kebetulan ada dulu fisikawan, sekarang menjadi profesor di salah satu institut di Israel. Beliau Yahudi, dan beliau juga termasuk yang bisa menemukan secara harmoni antara sains dan agama gitu ya. Kalau menurut saya, memang dikotomi itu tidak perlu terjadi kalau kita memahaminya benar. Kita memahami agama juga dengan terbuka begitu ya. Nah, ketika kita terjebak pada dogma tadi, saya pikir tadi saintisme itu juga bukan lagi sains itu bentuknya dogma. Yang mengatakan, oh everything else can be explained through science. Tadi sudah ada ya pertanyaan, satu contoh aja. How can you explain consciousness? Nggak bisa jawab. Tapi kita juga harus fair. Filsafat nggak bisa jawab, agama juga nggak bisa jawab, Pak. Pertanyaan itu. Nobody knows. Nah, kalau menurut saya nanti kuncinya ada di situ. Bagaimana kita ini bisa menempatkan diri. Gitu ya. Jadi bukan monopoli definisi apa yang disebut benar itu. Baik dari filsafat, baik dari ini sains maupun dari sisi agama. Gitu. Saya dulu di MIT, saya 10 tahun di situ bergaul dengan para ilmuwan yang dia world class. Semua profesor di departemen di MIT, saya pikir ya praktis nomor 1 di bidangnya. Dan suatu saat pada suatu siang saya rapat dengan beberapa orang begitu, dan saya pamit. Secara refleks saya mengatakan, I need to take a time off, I need to go to the praying room. Gitu. Semua pada terperangah itu praying. Wow, gitu kan? Itu suatu kata yang rada mahal itu di situ. Nah, saya kan harus menjelaskan. Saya tidak sengaja itu karena kalau dalam konteks orang Indonesia ya saya ke musola sebentar, itu sesuatu yang biasa. Tapi ini suatu masyarakat di mana let alone agama. Oh, ini kok masih membicarakan sesuatu di luar yang dianggap rasional. Saya membayangkan dengan biasa karena ini kan teman-teman sendiri ya, saya mengatakan ya I'm praying, dan saya jelaskan aja, dan saya berdoa 5 kali sehari, malah begitu. Bukan menceling, tapi ini karena dekat ya. Oh begitu ya. Kapan aja itu berdoa? Dia bertanya, ini orang Korea, ini teman akrab saya, teman satu lab. Oh ya, saya jelaskan. Saya pahami itu tadi ya, curiosity dari teman saya itu, dan saya tidak merasa tersinggung ya karena teman dekat. Dan saya malah ngejuk sih kan. Suatu saat dia ujiannya kesulitan, nanya ke saya, did you got all the answers? Oh ya, saya, waduh, bagus juga. Enggak, kadang-kadang saya dapat ilham waktu saya berdoa, saya bilang gitu. Gitu. Nah, ini secara jokes ya, secara jokes. Saya paham ya, di Korea itu saya 8 tahun di sana, saya mengamati agama juga sudah dipahami sebagai sesuatu yang kalau saya lumer, itu bukan sesuatu yang rigid. Apa yang terjadi? Jadi orang Korea itu mereka ya mereka di KTP ini ada Kristen gitu ya. Banyak kan tercatat seperti itu, tapi tidak pernah lagi melakukan sesuatu yang ritual yang rigid. Orang menyebutnya bidangnya Mas Rediman ya, agnostik gitu ya. Intinya kalau saya pahami, ya saya percaya ada Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang lebih besar dari kita semua, but I don't give a fuss about all the practices. Ternyata apa? Manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya adalah orang Korea tidak begitu ruwet dalam memahami sesuatu yang sifatnya private matters tadi itu. Silakan kalau mau ke gereja boleh, kalau mau berdoa di rumah boleh, kalau mau. Yang terjadi apa, Pak? Mereka bisa fokus ke sesuatu yang lebih urgen. Ya, apa itu? Pengembangan pengetahuan. Dan kenapa itu urgen? Loh, kalau dikembalikan ke dalam, misalnya contohnya agama saya, loh itu the most urgent, you need to explore, you need to do research. Ada di setiap itu. Dengan begitu kita menguasai banyak hal. Kita bisa mempunyai banyak pencapaian gitu ya, kenyamanan hidup. Kalau orang sering mengejek sains, saya bilang kalau Anda ke dokter, Anda nggak boleh ke dokter loh.
Anda juga nggak boleh itu operasi jantung pakai pisau, pakai MRI nggak boleh, nggak bisa. Itu kalau mau mengkritik sains gitu ya. Kalau menurut saya tadi bukan saintisme ya, sains ya. Ada ya Pak yang anti sains Pak. Kalau menurut saya ya itu jadi aneh gitu. Di Amerika juga ada Pak beberapa golongan yang anti sains ya. Jadi lucu. Mereka nggak mau memakai gadget, nggak mau memakai electricity, nggak itu jadi abad ke ya. Nah itu saya menghantar ini sebagai sebuah diskusi. Saya pahami ada juga beberapa hal tadi itu diimpor ke Indonesia menjadi tidak well placed. Misalnya dikotomi itu nggak ada di Indonesia atau di dalam dunia Islam. Bagi saya minimal dalam kacamata saya tidak seharusnya ada. Itu ada kan karena di dunia barat, karena mereka dulu 500 tahun didominasi oleh gereja. Orang dibakar karena dia mengatakan bahwa pusat alam semesta itu adalah matahari bukan bumi. Kopernikus menunjukkan itu, Giordano Bruno enggak, dia preaching dan dibakar hidup-hidup. Ini akibat kegelapan yang kemudian masuk ke memori yang lama sekali sembuhnya gitu ya. Nah, di negara di dunia Islam termasuk Indonesia nggak ada seperti itu. Jadi harus dipilah Pak ini Pak. Jadi kalau di Amerika, di Korea dan negara maju itu justru mereka karena jauh dari masalah tadi itu, dogma itu, mereka mencapai kemajuan, renaissance dan sebagainya. Ya, renaissance, revolusi industri dan semua bidang fisika itu kemudian mencapai pencapaian luar biasa karena itu gitu ya. Kalau ini dibawa ke ranah kita, seharusnya kita tidak seperti itu. Kita sebaliknya. Kita mundur karena kita jauh dari apa yang ada di dalam agama itu sendiri. Dalam hal ini saya mencontohkan, mohon maaf karena saya Muslim. Kita jauh sekali. Nah, kalaupun kemudian memahami agama dalam pemahaman yang sempit tadi itu, Pak. Jadi, jelas sama sekali yang essence malah tidak disentuh. Tapi yang pernik-pernik, yang ornamental, yang dekat dengan suatu yang sifatnya identitas, simbol, ini yang menjadi tekanan. Nah ini yang kemudian kan menjadi banyak banyak ekses. Yang menurut saya nanti orang menjadi nggak begitu bagus pandangan terhadap agama. Oh itu begitu. Oh ya orang yang itu seperti itu. Jadi ekstrim. Jadi intinya anti kemajuan gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau menurut saya, ya lihat aljabar juga itu dari algebra, algoritma dari algoritma. Semua itu dulu ada itu ilmuwannya dan mereka semua adalah para, kalau di dalam zaman modern disebut polimat gitu ya. Itu karena mereka dari spirit itu gitu. Nah ini pengantar saya. Mudah-mudahan bisa melengkapi tadi ya dari kamera saya sehari-hari saya adalah dalam bidang yang bahkan di sains pun di bidang sains yang engineering saya itu praktisi. Tapi saya juga membaca banyak buku. Ya, ketika di MIT saya ada library dari sains itu Hayden Science Library itu. Saya di situ mendalami sendiri masalah-masalah yang beyond science tadi saya baca itu. Nah, sehingga saya punya inilah suatu pijakan gitu ya bahwa kita tidak bisa serta-merta mengimpor apa yang ada di barat sana tanpa melihat root-nya apa, sejarahnya apa, bisa terjadi seperti itu gitu ya. Ya. Diskursus kita berbeda, intinya begitu. Baik, mungkin pengantar saya itu Pak Mas Iwan, silakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Cerita pengalamannya di MIT di Amerika dan Korea ya. Ini menambah kaya kita bagaimana sebenarnya isu-isu sains, terutama di kalangan saintis pun juga muncul gitu yang berkaitan dengan tema-tema mungkin ada topik di luar sains seperti agama, filsafat dan sebagainya. Oke, ini udah 11.40. Barangkali kita perlu melihat dulu nih tanggapan dari publik terhadap diskusi ini. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Silakan Mas Tulus, ada pertanyaan dari masyarakat itu, dari penonton. Ya, sudah ada beberapa yang masuk. Nanti mungkin bisa ditampilkan oleh Mas Guntur dari Multimedia. Yang pertama ini dari atas nama, bentar Mas, cukup banyak ini. Dari akun Guntur IC. Terutama ini mungkin untuk Mas Franky ya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya siapa
apakah penganut saintisme itu selama ini, dan saintisme itu seberapa merusak bagi perkembangan sains sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ada yang dari sebentar, Mas Giazul ini, atas nama Giazul, pertanyaannya adalah bisa untuk Mas Franky dan Mas Agus Budiono. Apakah ada titik temu antara sains dan agama? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi satu lagi dari Gunturism ya. Mungkin ini untuk Mas Agus Budiono khususnya. Untuk Mas Agus Budiono, sepanjang pengalaman Anda sebagai saintis dan bergaul dengan lingkungan ilmuwan, apakah kadang muncul arogansi di kalangan mereka soal keunggulan ilmu pengetahuan, katakanlah dibanding filsafat dan agama? Nah, ini lumayan. Mungkin sementara 3 pertanyaan dulu ya, Mas Iwang ya. Iya. Oke. Udah banyak itu. Kita bahas satu persatu dulu barangkali ya. Ini pertanyaan pertama soal penganut saintisme dan dampak merusaknya itu terhadap barangkali kehidupan dan perkembangan sains itu sendiri. Barangkali mungkin ini agak mengarah ke Mas Franky. Iya. Silakan Mas Franky menanggapinya. Ya, ini perlu ada catatan juga ya. Jadi kata saintisme itu kan dari Friedrich von Hayek ya, awalnya itu. Kata itu kan atribut yang diberikan kepada perilaku, juga pada cara-cara berpikir. Di kalangan ilmuwan ada, bahkan juga di kalangan para pengikutnya yang sangat antusias dengan ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Nah, karena ini atribut yang diberikan, ya ini masuk dalam dunia pemaknaan, jadi bukan dunia faktual itu sendiri. Nah, maka kalau Anda tanya seperti itu ya saya bisa memberikan jawaban gini misalnya. Richard Dawkins mestinya termasuk salah seorang yang menganut saintisme. Kemudian lingkaran Wina atau lingkungan Wina, ini pasti juga termasuk di dalam lingkungan saintisme. Tapi kan itu atribut yang diberikan dari luar. Mereka sendiri merasa dirinya adalah ilmuwan atau saintis. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada efek merusak? Oh tidak. Anda boleh bersikap saintistis, tapi tolong jangan berkolaborasi dengan kekuasaan politis. Anda boleh mengemukakan pandangan-pandangan dengan bebas bahwa misalnya Tuhan tidak ada karena dia bukan fakta objektif misalnya. Boleh saja dalam masyarakat bebas. Tapi kalau ini berkolaborasi dengan kekuasaan politis tertentu, lalu mau menyeragamkan interpretasi dalam sebuah masyarakat, itu problem muncul. Dan itu terjadi pada para ilmuwan Nazi misalnya, Joseph Mengele misalnya termasuk salah satu contoh di mana dia tidak lagi melihat manusia sebagai person, melainkan sebagai preparat risetnya yang kemudian diamati secara objektif. Nah, ini sikap-sikap mengobjek orang lain, lalu memanipulasi ya, tanpa menghargai apa yang kita sebut sebagai martabat manusia itu ya. Ini efek yang merusak yang tadi disebut ya, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana titik temunya? Saya kira titik temunya tidak pada sains dan agama itu sendiri. Nah, ini pendapat personal saya. Jadi sains itu memang berkembang dengan logikanya sendiri. Sedangkan agama menginterpretasi juga dengan sudut pandangnya. Nah, kalau tadi Mas Agus bicara bahwa sebetulnya dari perspektif Islam, artificial intelligence itu sudah ada, mungkin juga apa-apa yang dibahas dalam astronomi dan kimia sudah ada misalnya. Itu pun harus dilihat dari perspektif religius. Nah, sedangkan perkembangan sains itu boleh dikatakan terbuka baik untuk seorang ateis maupun seorang religius. Seorang religius juga bisa masuk dalam laboratorium dan juga bisa berteori. Seorang ateis juga sama ya. Jadi sains itu terbuka.
untuk berbagai worldview, ya. Nah, cuma titik temunya di mana? Menurut saya, misalnya contoh dari Mas Agus sendiri. Mas Agus sebagai seorang Muslim tidak mengalami gangguan dengan riset-risetnya, dia tetap Muslim karena ada integritas di dalamnya. Artinya ada integrasi lah ya antara sains dengan nalar sains dan imannya di dalam dirinya, bagaimana merespon itu semua. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang secara kepribadian itu mungkin cenderung untuk fragmentaris sikapnya, maka juga bermasalah kalau misalnya lalu dua hal itu bertemu dalam kepribadiannya, dia akan mengalami korsleting di situ ya. Nah, entah dia menjadi seorang saintistis, udah agama sama sekali hilang. Itu adalah bullshit dari masa lalu, atau itu adalah fiksi, mitos dan sebagainya. Tapi kemungkinan kedua bisa juga dia menjadi fideistis, yaitu seorang yang fanatik dalam beragama, religious devotee begitu ya. Nah, lalu melihat bahwa sains ini adalah karya iblis misalnya, menggoda iman dan seterusnya. Nah, tapi kalau orang yang sudah seimbang, orang yang merasa rileks lah di dalam hidup ini dan melihat hal-hal, saya kira nggak ada pertentangan yang perlu dipersoalkan menurut saya. Persoalan hanya di luar ya, tapi dalam kepribadiannya dia damai. Oke, kalau Anda lihat dengan apa namanya tadi menyinggung soal apa namanya katakanlah kerjasama, kolaborasi gitu, akan jadi bahaya kalau saintisme ini berkolaborasi dengan katakanlah kekuatan ekonomi, politik atau mungkin negara gitu kan, barangkali akan jadi problem. Ya, apa namanya? Bagaimana kalau kita melihat perkembangan katakanlah di masa era pandemi ini, Mas? Terlihat nggak apa ada mungkin beberapa kelompok orang gitu kan, penguasa barangkali atau orang-orang yang punya kekuasaan yang kemudian merangkul sains sebagai mungkin untuk melegitimasi kebijakannya. Ya, betul. Ya, kalau kita lihat di era pandemi, ingat bahwa era pandemi dalam filsafat politik bisa dimasukkan dalam kategori emergency atau keadaan darurat. Nah, biasanya dalam keadaan darurat itu, rezim manapun yang cenderung pada pilihan-pilihan preferensi yang antidemokratis, itu bisa menggunakan keadaan darurat untuk praktek-praktek kekuasaan yang antidemokratis. Nah, dalam arti ini, pandemi COVID-19 ini sangat menggoda untuk rezim manapun atas nama kesehatan, dia bisa menjalankan kontrol atas publik gitu ya. Nah, memang dengan merangkul ilmuwan itu bisa. Nah, di sini ilmuwan harus juga hati-hati. Ilmuwan juga jangan bersikap misalnya sebagai seorang dokter yang melihat bahwa dalam diri pasien itu hanya ada organisme. Tidak. Pasien itu juga human person. Dan human person itu punya harkat, punya martabat, punya kebebasan di dalamnya. Nah, kalau seluruhnya direduksi menjadi organisme, katakan mesin biologis gitu ya. Ya, lalu dokter semacam itu kalau ada dalam kekuasaan politik ya akan memperlakukan warga negara hanya sebagai pion-pion catur untuk kekuasaannya begitu. Jadi sangat berbahaya. Tapi kalau kita lihat perkembangan sampai saat ini, Indonesia khususnya, tendensi ke arah itu tidak besar karena kita diuntungkan oleh perkembangan sains yang masih belum komprehensif. Itu akan sangat besar godaan ke arah itu kalau di dalam sebuah masyarakat perkembangan sainsnya sudah komprehensif. Nah, lalu ditambah masyarakat itu tidak demokratis, tidak ada perlindungan undang-undangnya, itu repot. Ya. Oke, terima kasih Mas Franky. Selanjutnya ke Mas Agus nih.
Mas Agus, ada 2 pertanyaan yang relevan dengan paparan Anda tadi. Ya. Jadi pertanyaan pertama soal titik temu sains dan agama itu mungkin nggak? Itu pertama. Dan kedua, barangkali yang terkait pengalaman Anda selama katakanlah di MIT begitu kan, atau mungkin di Korea begitu, sebetulnya bagaimana para saintis itu melihat masalah agama dalam ketika katakanlah mereka meneliti dan sebagainya. Sampai nggak mereka pada tahap ketika jadi punya kecenderungan seperti saintisme tadi ya, yang begitu percayanya pada sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran gitu, sehingga mungkin menyingkirkan sumber-sumber potensi dari sumber-sumber lainnya, katakanlah misalnya agama, filsafat dan sebagainya. Silakan Mas Agus. Oke, baik. Yang pertama mengenai titik temu ya. Saya pikir tadi yang sudah saya antarkan tadi, seharusnya ya tidak terjadi dikotomi in the first place. Ya, di Barat itu terjadi karena trauma, gitu ya. Jadi kalau kita sendiri tidak mengalami trauma itu, ya kita jangan ikut-ikutan selalu ada dikotomi, ada, gitu ya. Ini harus hati-hati ini. Jadi jangan sampai kita mengimpor sesuatu ya, kita nggak ada histori dikotomi itu. Justru yang terjadi kita ini alienasi, disebutnya alienasi dari nilai-nilai yang ada dekat dengan kita itu ya. Artinya tadi kalau saya membicarakan dalam konteks, mohon maaf ini di Indonesia, kita ini mayoritas lah 80-85%. Saya hanya ini regardless agamanya apa, tapi ada dekat dengan kita sehari-hari, taken for granted, gitu ya. Yang terjadi alienasi, bukan dikotomi di Indonesia. Alienasi dari nilai-nilai yang ada dalam ini kita sendiri, ya, sejarah kita sendiri. Kita ini kan sudah lama ini. Ya, sejak dulu pertama kali ada yang menyebarkan Islam ke Nusantara dan kemudian banyak scholars di situ ya yang membedah gitu. Di Jawa ada Wali 9 dan segala macam ini. Ini sebenarnya harus dipahami tadi secara komprehensif sehingga nanti di situ tidak ada dikotomi. Kalau yang salah sendiri tidak ada, seharusnya tidak ada. Justru karena kita itu alienated sehingga nggak maju. Nah, ini fakta ya. Saya otokritik aja. Mana ada world class scientist dari kalangan Islam? Nggak ada. Abdul Salam, kalau ada yang menanyakan, saya katakan itu perkecualian. Nah, jangan dihitung. That is outliers gitu ya. Artinya Pak, mainstreamnya adalah dari Barat yang notabene memang memurnikan diri dari pengaruh dogma tadi. Nah, saya di sini hati-hati menggunakan kata agama sebagai value, sebagai spirit yang menjadi guidance kita berinteraksi dengan sesama dan sekitar dan dengan dogma gitu ya. Kalau suatu masyarakat bisa memerdekakan diri dari dogma, dari menggunakan agama sebagai tool, agama sebagai alat kekuasaan tadi itu Pak Franky tadi menginginkan, itu akan mereka kehidupannya bisa lebih produktif, lebih fokus. Gitu. Lihat saja kemajuan dicapai misalnya saya mengamati Korea itu dengan cukup dekat ya. Mereka kan tidak punya skrip gitu. Kalaupun ada di trace itu di Confucianism gitu ya, Confucian gitu. Jadi ada value-value yang dia percayai tanpa harus ada sesuatu yang sifatnya skrip gitu. Dan ini yang menarik. Justru mereka langsung pada implementasi. Kalau dalam agama Islam, implementasi ini dalam kehidupan sehari-hari itu namanya akhlak. Di Korea itu Pak, saya ketinggalan, ini real ini ya, walaupun anekdotal ya, saya ketinggalan HP saya, seri terbaru, di tempat keramaian. Saya 1 jam sesudah itu. Jadi saya tahunya bahwa itu ketinggalan 1 jam sesudahnya, saya kembali lagi ke situ, masih ada Pak, di meja itu, tidak tersentuh, masih ini posisinya sama. Bisa kebayang Pak itu kalau itu di Indonesia, di Aljazair atau di mana saja yang negara mayoritas Muslim. Saya nggak begitu percaya masih ada ya bisa itu. Dan juga supaya saya tidak ini kok meanukan suatu agama tertentu enggak. Kalau itu terjadi di Washington DC juga hilang Pak. Jadi bukan masalah kemakmuran. Orang mengatakan oh ya karena Korea makmur jadi nggak hilang. Enggak. Saya pikir masalah value. Dan saya tahu karena anak saya dari sejak ada yang lahir di Korea dari sejak TK, PAUD, TK, SD, SMP saya mengikuti apa sih mereka itu.
ternyata ada pendidikan akhlak. Akhlak, Pak. Tentu saja akhlak ini tidak disebut akhlak ya dalam bahasa Korea. Nah, ini menarik. Sehingga tadi itu, jadi kita harus membebaskan diri dari kungkungan agama yang rigid, yang dipahami sempit sekali. Nah, sempit itu contoh-contohnya adalah ya pakai simbol, pakai semua. Ini sempit gitu ya. Padahal ada sesuatu yang lebih lapang. Kalau kita memahami agama dengan lapang, dengan relax, tidak ada itu dikotomi in the first place. Ya di situ ada sains, ada filsafat. Jadi satu, tidak perlu ada suatu upaya mengintegrasikan. It was integrated in the first place. Nah itu tesis saya. There is no need for integration. Itu at least apa yang saya alami gitu ya. Nah, kalau kita melihat teman-teman saya dulu yang berangkat dari sejarah, dibesarkan mungkin di Eropa, terus ke Amerika dia beremigrasi, memang berbeda dengan saya. Mereka ada nightmares bahwa waduh dulu kita ini ancestor kita ini benar-benar dipersekusi nih kalau mendalami sains. Itu ada, Pak. Sehingga tadi itu ada gap-nya itu. Harus dicari titik temunya. Nah, kalau saya ditanya, bagaimana Pak dengan kasus dulu teman-temannya Pak Agus dulu di MIT? Nah, memang sebagian mereka bisa menemukan harmonious relations. Kalau saya baca buku-bukunya itu tadi, Gerald Schroeder itu semua bukunya saya baca, itu ada 4 atau 5 itu. The Hidden Face of God ada, terus ada banyak itu yang, dan dia secara sangat saintifik karena dia itu fisikawan, PhD-nya dari MIT dan sampai sekarang jadi profesor fisikis gitu ya. Melihat alam semesta itu kalau menurut saya dengan sangat scientific and yet dengan spiritualitas yang tinggi. Tidak ada Pak konflik, no whatsoever. Gitu. Francis Collins tadi saya sebutkan, beliau adalah biologist ya, termasuk terdepan di bidangnya, ketua dari Human Genome Project. Baca bukunya. Kebetulan kemarin saya menemukan di kolom saya. Itu kurang lebih berbicara mengenai the science of God gitu ya. Ini figur-figur yang kalau menurut saya bisa menjadi contoh, menjadi bahwa ada kok titik temu gitu ya, ada harmonious relations, tidak ada suatu yang sifatnya itu ya conflicting gitu. Keseharian mereka sebagai ilmuwan, mereka sebagai seorang yang percaya pada alam semesta ini bukan suatu kebetulan. Pun bahkan fisika terakhir mengatakan bahwa kalau saya ditanya bagaimana bagus pendapatnya mengenai Kohn, itu kan ada fisika mutakhir, apakah bagus ada suatu yang sifatnya conflicting misalnya. Pak, ternyata menurut yang terakhir, informasi terakhir ini, itu kita ini bukan hanya Big Bang, Pak. Ini saya berbicara sedikit. Saya juga membaca buku-buku itu sebagai dulu minor waktu di MIT. Ternyata ini kalau yang ini ya, yang nominal kan orang mengatakan Big Bang dan terjadi evolusi yang sekarang sampai kita ada dalam rentetan peristiwa ini. Terus kalau ditanya what happens before the Big Bang? Nah, ini kebanyakan kaum beragama, tidak hanya Muslim, mengatakan, oh ya sebelum Big Bang ada Tuhan. Nah, terus tidur. Pulang ke rumah tidur. Jadi malas berpikir. Sedikit-sedikit kalau nggak bisa dijelaskan, oh itu Tuhan. Gitu. Nah ini makanya ada istilah God of the Gap. Gitu ya. Kalau ada gap, itu mesti Tuhan itu. Padahal sebenarnya enggak. Dalam agama Islam enggak ada seperti itu. Mana ada dalam ayatnya bahwa, ya itu. Sekarang kalau ya ada string theorem, ada membran theorem, salah satunya tokohnya Michio Kaku itu ada buku-buku Paulo yang sangat bagus untuk dibaca. Bahwa ternyata ada penjelasan, Stephen Hawking juga di situ ada beberapa sumbangan. Bahwa Big Bang itu adalah unlimited. Big Bang terjadi sampai sekarang masih terjadi Big Bang di mana-mana, unlimited amount of Big Bang. Jadi semesta ini banyak sekali. Sehingga ada parallel universe, ada
Kalau saya ditanya bagaimana itu titik temunya dengan apa yang Pak Gus percaya? Oh, saya dari awal saya nggak pernah saya menginterpretasikan bahwa ada satu semesta berasal dari Big Bang. Ya itu your problem kalau orang mengatakan bahwa harus begitu. Enggak, saya enggak. Saya terbuka bahwa oh bisa. Kebetulan yang saya percaya dulu dari bahasa Arab yang saya pelajari juga secara bahkan minimal. Itu langit itu banyak. Banyak itu ya unlimited. Jangan 7 kemudian diartikan 7 lapis. Nah, itu sangat tadi itu ya, sangat sempit memahami. There are unlimited numbers of universes. Kalau saya memahami ayat itu begitu. Nah, jadi tadi memahami agama ini sangat dipengaruhi oleh interpretasi. Saya memilih untuk interpretasi yang terbuka. Saya bisa mengatakan, oh Pak Agus itu nggak benar. Oh ya, oke. Gimana? Kalau menurut Anda, saya akan begitu. Saya akan dengarkan. Kalau yang saya pahami, alam semesta itu unlimited. Unlimited amount of universes. Itu yang dikatakan. Fisika begitu. Dan juga tadi ya, dimensi. Dimensi kan kalau dipelajari, yang kita indera ada 3. Tapi itu tidak berarti bahwa ada 3. Fisika modern mengatakan 11. Ya. Yang lain itu terlalu kecil, menggulung terlalu kecil. Jadi ini juga tidak ada kontradiksi dalam pemahaman saya di agama itu. Ya. Okay. Nah, dan saya juga tidak melakukan otak-atik gatuk, nggak perlu. Dari awal saya memahaminya, saya berusaha untuk seterbuka mungkin bahwa oh ya, there are explanations as ongoing gitu ya. Bahkan sekarang pun kan belum final ya. Betul. Hawking dan semua fisikawan ini masih berusaha mencari the theory of everything and it's not yet found. Gitu. Saya sains sebagai sains kan memang selalu terbuka terhadap Nah, pendekatan baru, perkembangan baru gitu ya. Betul. Itu juga harus dipakai ketika orang menginterpretasikan. Yang sifatnya tadi itu spiritualisme harusnya terbuka. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Kan sekarang nih pandemi nih. Ya, pandemi. Kemudian ada pemerintah bikin peraturan-peraturan yang membatasi PSBB, social distancing dan sebagainya. Tapi ada beberapa kelompok orang kaum muslim misalkan yang mencoba malah menerabas itu, misalnya tetap saja mengadakan sholat Jumat, itu sudah diperingatkan hati-hati berkumpul rame-rame, mereka malah bikin dengan berbagai alasan. Dan sekarang misalnya menjelang PSBB ini kan sudah mereka mulai berkampanye untuk segeralah dibuka semua masjid-masjid itu dan sebagainya. Ada demonstrasi juga, saya baca beberapa ini udah mulai muncul juga tekanan untuk itu. Nah, kalau Anda melihat ini sebenarnya bagaimana masyarakat sebagian masyarakat Muslim di Indonesia ini melihat soal otoritas sains dalam katakanlah membatasi kegiatan keagamaan mereka ini. Ya. Itu yang terjadi dalam perspektif mereka kan seperti itu. Ya. Ini emang apa sih itu WHO itu bisa nyuruh orang melarang Jumatan misalnya begitu. Ya. Pendapat Anda gimana itu? Silakan, Bu. Itu terjadi karena agama sekali lagi dipahami dalam koridor yang sangat sempit. Gitu. Ya, orang hanya memilih aja. Padahal tadi ya perintah sholat Jumat, perintah sholat itu ada dalam kondisi under normal circumstances, you need to do it. Dalam kondisi normal harus. Tapi kalau Anda ada di suatu kondisi di mana itu sangat membahayakan keselamatan, itu tidak wajib lagi. Itu ada. Nah, ini yang tidak dilihatkan. Jadi seolah heroik tapi salah, gitu loh. Oh, saya berani kok ini melawan corona. Corona juga dari Tuhan. Itu salah. Fatalisme. Itu fatal gitu ya, fatalisme. Nanti lama-kelamaan seorang bisa masuk ke kandang macan dan kandang singa. Oh, itu kan makhluk Tuhan. Begitu. Saya akan mengatakan begitu. Kenapa nggak begitu kalian? Gitu. Harus kemudian masuk ke dalam berenang bersama ikan hiu misalnya. Ikan hiu kan makhluk Tuhan. Ya. Ini kalau mau saya jawab secara saintifik ya Pak. Kan tidak. Loh kenapa tidak? Corona itu membahayakan. Sebagaimana macan dan ikan hiu. Jadi jangan bersama-sama di situ. Nah, kalau mau dicari ada sih sebenarnya. Panduan pandemik itu di masa Nabi juga ada. Kalau ada suatu daerah itu pandemi, kamu jangan keluar ke daerah itu. Dan kalau sudah di dalam,
Ya kalau dalam keluar, kalau dari luar jangan masuk. Itu PSBB, Pak. Gitu loh. Jadi lah masa harus Nabi sendiri yang mengatakan jangan Jumatan ya meneraja, gitu ya. Ya kita harus memahami tadi. Nah makanya sekali lagi agama itu kalau secara sempit, Pak, itu menjadi masalah, Pak. Ya, menjadi ekses, bukan menjadi yang itu ya rahmat bagi semesta itu enggak terjadi. Gitu. Nah, kalau kita pandemi ini ya dipahami, saya pikir saya termasuk yang berpendapat the corona is the future. Itu saya tulis di kolom saya. Ini bukan lantas terjadi sekarang ini tok harus selesai, enggak, Pak. Ini adalah bagian dari bagaimana atau akibat atau hasil dari bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Nah, sekali lagi kalau saya baca juga sains maupun agama, ada titik temu di situ. Loh, kita ya harus berhati-hati dengan alam itu. Barangkali ini alam menyimbangkan diri dan alam itu manusia itu dalam panggung dunia, Pak, kita baru 2 juta tahun yang lalu evolve. Homo sapiens muncul 50.000 tahun yang lalu, kurang lebih 50.000, 100.000 yang tahun yang lalu. Itu kalau dalam dibandingkan dengan umur bumi 5 miliar. Itu ujungnya sini, Pak. Jadi kalau dalam 24 jam itu kita di menit-menit terakhir gitu, manusia itu. Nah, kita mau melawan sesuatu yang umurnya 5 miliar, umur kita hanya 100 tahun. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya manusia harus bisa melihat signal itu bahwa ada yang imbalance di situ. Dan kalau alam menyeimbangkan, nggak ada, Pak, yang bisa melawan. Nah, ini bagian dari itu. Jadi nanti ada COVID-19, nanti akan ada 20, 21 new generation dan seterusnya. Nah, Oke, terima kasih Mas Agus. Ini ya. memang tampaknya kita harus sama-sama menghadapi pandemi ini sambil berjalan gitu ya. Harus dan beradaptasi juga ya. Adapt. Kita harus beradaptasi, harus adapt, betul, harus adapt. Makhluk ini. Oke, ini waktunya sudah mendekati jam 12. Gimana Mas Tulus? Kita lanjutkan, masih ada waktu atau harus segera ditutup? Dari tim multimedia sudah mengingatkan kita sudah lewat dari 1 jam. Mungkin cukup kali ya. Oke, kita barangkali ini sebenarnya udah mulai panas, udah mulai mengarah nih ya, mulai mengarah. Apa yang disampaikan Mas Agus itu sudah mulai mengkritik saintisme sebetulnya, kira-kira begitu ya. Bahwa kebenaran itu nggak bisa semata dari sains gitu kan, tapi juga tidak bisa dibenturkan bahwa kemudian salah satu harus dikalahkan, katakanlah misalnya antara sains dan agama, harus ketemu harmoni. Mereka berjalan sendiri-sendiri dan memberikan sama-sama memberikan sumbangsih lah, katakan gitu ya. Yang kalau tidak tidak dikatakanlah diserap oleh manusia atau disadari oleh manusia, barangkali akan ya itu tadi, kita akan melakukan kesalahan-kesalahan berulang-ulang kali gitu. Sejarah sudah menunjukkan itu dan kita ulangi lagi karena kita tidak mempelajari dengan baik gitu. Agama, saya kira kekerasan yang terkait dengan agama juga mungkin terjadi dan bisa berulang juga gitu, gara-gara orang memaksakan diri karena kebenaran agama, sehingga juga dan dalam kondisi sekarang akan berbahaya sekali sehingga kita memaksakan diri. Karena kalau masalah pandemi kan orang yang satu melanggar bisa berbahaya bagi banyak orang, tidak hanya diri dia sendiri, kira-kira begitu. Itu kondisi yang agak nampak. Dan tadi Mas Franky sudah memetakan bagaimana masalah saintisme ini sebenarnya berangkat dari filsafat, sepanjang ketika dia mempercayai lah katakanlah gitu kebenaran dan mendiskusikan itu dalam ranah katakanlah akademis gitu kan, beradu argumen dan sebagainya di sebuah dunia di sebuah masyarakat yang demokratis dengan pikiran terbuka, yang punya kebebasan untuk berpendapat, mungkin itu bisa kita percakapan itu dimungkinkan dan barangkali akan justru mematangkan diskusi-diskusi tentang sains sendiri dan bidang-bidang lainnya. Tapi ketika dia berkolaborasi gitu ya, bekerja sama gitu dengan katakanlah kekuatan lain, ekonomi, politik misalnya, apalagi negara, akan jadi berbahaya karena dia punya peluang
katakanlah begitu, untuk katakanlah mengkooptasi, ya mungkin dia memegang kebenarannya gitu kan, memaksakan orang lain dan masyarakat termasuk kita juga di sini gitu untuk mengikuti katakanlah mereka. Nah ini yang harus menjadi warning bagi kita semua, terutama di masa pandemi yang masih akan mungkin entah berlangsung lama. Mungkin PSBB akan selesai katakanlah dalam pekan ini atau minggu berikutnya atau bulan depan, mungkin secara resmi diselesaikan, tapi kita tahu bahwa kehidupan ini yang orang sebut new normal akan berbeda, gitu. Dan kita harus beradaptasi lagi. Dan dalam hal ini kita perlu banyak sumber informasi sehingga tetap menjaga daya kritis kita untuk melihat dunia, kira-kira gitu. Saya kira itu aja dari diskusi ini yang bisa kita tarik kesimpulan sementaranya. Ini sementara, kita harus mengingat Popper, mungkin nanti akan ada temuan-temuan baru lagi dan ada pendapat baru yang akan lebih baik, barangkali akan kita harus juga mungkin akan diskusikan selanjutnya. Ya. Barangkali terima kasih Mas Franky atas kehadirannya di sini, terima kasih Mas Agus atas cerita-cerita tentang MIT-nya. Terima kasih juga Mas Tulus, ada Mas Tulus di belakang yang bekerja sama dengan timnya, juga ada tim multimedia di belakang sini. Terima kasih kepada penonton acara ini sehingga bisa menikmati berbagai diskusi kami. Kita nanti akan bikin acara lagi ya di edisi berikutnya, mungkin dengan tema yang lebih asik lagi, karena ini memang filsafat asik yang diharapkan temanya juga bisa diikuti oleh berbagai kalangan. Terima kasih, sampai jumpa di acara diskusi filsafat asik Tempo berikutnya. Selamat siang.